Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana madaya wasi'al karim. Bismillah masyaallah la yasuhu khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala maulana wa fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadratul kiram para kiai, para alim, para kiai kehormatan dan para bapak ikut dumateng para bapak, para ibu, jamaah salat subuh di Masjid Agung Batu Jombang. Hadirin hadirat yang berbahagia, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene napa panjang sami pinaringan sehat walafiat, pinaringan keselamatan, pinaringan umur panjang, pinaringan rezeki yang halal, sedaya kalawuh pertolongan, perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi sedaya amal saleh lan amal ingkang salihah kula panjenengan sami mugi-mugi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mugi-mugi tetap dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mugi-mugi sedaya muslimat sedaya kados sahabatipun. Para bapak, para ibu kehormati, lanjutaken rebo kebeker kegayutan kalian pola hidup hedonisme ingkang kemarin sebut dalam jelasaken samika tinggal lanjutaken kegayutan kalian hidup atau budaya hedonisme yang sangat tumbuh dan berkembang di negeri kita, di Indonesia ini, yang berkaitan dengan kehidupan masa kini. Sebenarnya hidup sejak zaman dulu sudah tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa, khususnya di negara blok barat. Negara blok barat memiliki sebuah ideologi liberalis, kapitalis, tapi kalau di negeri blok timur memiliki ideologi komunis, sosialis. Tapi wabil khusus di negeri Indonesia memiliki suatu ideologi Pancasila. Wabil khusus tumbuh dan berkembang Islam tidak lepas dengan landasan dasar yaitu agama Islam.
Oleh karena itu, untuk membentuk budaya hedonisme itu gaya hidup orang yang kegiatan secara pribadi sebagai suatu kenikmatan hidup yang sangat tinggi menurut pendapat orang yang hidup secara liberal, secara bebas, tanpa bisa dipengaruhi oleh siapapun. Itu hedonisme. Nah, ini termasuk ancaman bagi kita semuanya, wabil khusus bagi bangsa Indonesia, karena dikhawatirkan sikap yang selalu mengkonsumsi barang tanpa adanya aturan yang nantinya akan merusak pola hidup secara moral dalam suatu kehidupan. Uang nek morale ora apik, pola hidup akibatnya juga akan menjadi suatu dampak yang negatif. Sekarang kan banyak glegere kata apik tapi polanya tidak bagus, tidak baik. Nah, itu disebabkan oleh apa? Apa yang menjadi sebab orang hidup secara hedonisme? Penyebabnya adalah faktor intern yang ada di dalam diri kehidupan manusia itu sendiri, atau mungkin dalam keluarga bisa, atau mungkin pengaruh dalam tetangga bisa, mungkin pengaruh dalam lingkungan hidupnya bisa. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi pola hidup yang hedonisme. Mungkin pola asuh dan peran keluarga kurang memperhatikan dalam satu kehidupan putra dan putri, akhirnya apa? Anaknya bisa melakukan hidup hedonisme, sepertinya liar, segala sesuatu dilakukan tanpa ada batas. Nah, ini juga penyebab dari pola hidup hedonisme. Apa dampaknya? Dampaknya termasuk yang berkaitan dengan masalah keuangan, finansial. Uang kudu duit terus, akeh, sugih, segala sesuatu apa yang diinginkan itu tercukupi, terpenuhi. Itu seorang hedonisme. Nah, tidak dipikir duit kondi, nyambut gawe apa. Nah, ini gak dipikir, seperti dheweke iku seneng ngedrel. Wong tua ngedrel wong tua. Kalau nggak diberi ada sesuatu yang dampaknya negatif bagi kehidupan keluarganya, yang susah kalau sudah sedemikian rupa, itu dampak urusan uang. Karena uang dan orang itu terbatas. Kadang yo milih terus seperti air, keuangannya kadang yo milihnya rada kerincing-kerincing, kadang yo gak milih blas. Nah, ini pola kehidupan manusia. Urusannya yang berkaitan dengan masalah finansial, keuangan. Urusannya dengan apa juga? Dengan kesehatan harus dijaga. Nah, kalau urusan dengan kesehatan dan pola hidupnya secara liberal, hedonisme itu efeknya negatif, wabil khusus termasuk anak-anakmu muda. Apa urusannya dengan kesehatan? Termasuk politik, termasuk dengan sekarang yang sangat memarah anak muda-muda mengkonsumsi sabu-sabu, narkoba. Nah, ini rusak apanya? Mentalnya rusak, apa? Akhlaknya. Ini sudah merajalela di negeri kita. Bahkan
Kalau dari luar negeri itu apa? Itu dari melalui kapal iso tontonan itu apa? Sabu-sabu itu apa? Pil dan lain sebagainya. Ini termasuk dampak yang sangat buruk bagi pola dan kehidupan, khususnya bagi orang yang mengkonsumsi barang yang haram. Dampaknya apa? Seseorang yang akan rusak. Padahal moral kita semuanya harus selalu dijaga. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kita harus menjaga akhlak yang baik. Nah, orang yang sudah seperti tidak punya iman, tidak punya malu, tidak punya malu, itu merupakan satu dampak bagi orang yang hidup hedonisme. Boleh orang itu melakukan suatu kehidupan yang secara liberal, tapi dalam pandangan agama Islam yo kudu enek aturane, yo kudu enek ukurane, yo kudu enek batasane. Gak sakarepe dhewe. Apalagi di negeri kita, negara hukum, ya harus ditata dan aturan secara konstitusi, harus diatur secara hukum. Itu oleh karena itu wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerukan kepada kebajikan, kepada kebaikan. Kita semuanya sebagai khalifah di bumi kudu melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf sing api-api, dikandani sing api-api, dan mencegah dari barang-barang yang keji, barang-barang yang munkar. Itu kode pakaian itu gak api dipandang secara Islami. Ketoknya ya api ya. Tapi kadang-kadang bisa dikatakan kelihatan aurat yang pakaiannya kudu longgar dan lompat. Umpama sebagai orang tua, sebagai saudara, ya amal ma'ruf kandang tak. Sing lanang juga seperti kandang. Tetapi kadang-kadang anak sekarang itu nek dikandani salah paham, dikandani apik dianggap itu ngenyek, dianggap itu orang seneng. Kan susah anak sekarang. Nah, beda dengan orang-orang dulu tahun 50-an, 60-an. Ya anak itu manut-manut gambarannya. Nah, dikandani anak saya ini bukan biyen lho, biyen. Kok kayaknya awak itu gak ada biyen kan gitu. Tapi memang susah. Nek biyen itu segala sesuatu mengikuti orang tua, saya tidak. Beda, atau mungkin alamnya, kemudian masanya, eranya sudah semuanya mengalami satu perubahan dengan era globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat modern. Maka hidup-hidupisme ini adalah sangat tumbuh dan berkembang, termasuk di negeri kita. Kemudian apa lagi yang berkaitan dengan dampaknya sosial, dampak masyarakat? Coba sekarang dalam pola dan kehidupan masyarakat, di perempatan kadang-kadang nggak tahu ini jelek ini baik, kemudian lingkungannya harus lebih baik dalam apa? Dalam suatu kehidupan. Nah, ini semuanya
untuk menghindari gaya hidup hedonis, supaya dihindari. Kenapa harus kita hindari? Karena kalau dilaksanakan, maka harus mengubah pola hidup, harus mengubah mindsetnya itu harus dirubah, pola pikirnya harus dirubah. Mindset yang tidak bagus, tidak baik atau yang negatif dirubah menjadi mindset yang produktif, dirubah menjadi yang produktif. Pola pikir yang negatif dirubah menjadi pola pikir yang positif. Tapi itu tidak mudah, tidak gampang, harus melalui proses pembinaan, melalui proses pembimbingan. Prosesnya nggak bisa disulap jadi, karena lama prosesnya. Ya seperti anak kena sabu-sabu, batal dicopotnya dianggap itu kan ya rusak kan, ketagihan kan. Terus nggak ngerti apa, nggak tahu waktu, nggak ngerti waktu. Nah itu adalah proses. Kemudian apa? Harus menyadari bahwa hidup itu bukan tentang senang-senang hidup semau gue, tidak. Karena apa? Hidup ini adalah dalam satu proses menuju dalam kehidupan yang positif dan memikir masa yang akan datang, mikir masa depan. Ya sama dengan di pendidikan baik formal maupun informal dan non formal, ijek duwe pikiran angen-angen piye uripe mikir masa depannya. Ya sama dengan kehidupan keluarga, seperti mari kawin, mari nikah, pengen mandiri dalam satu kehidupan, mikir semuanya ditata, membuat satu planning, membuat suatu rencana dalam kehidupan, ditoto waktunya, ditoto kerjanya, ditoto masalah keuangan, ditoto seperti itu. Saya ingin kepingin mandiri sampai melakukan suatu pola dan kehidupan apa? Mandiri kan, pengen mandiri kan, kumpul dengan orang tua sementara, ngekos, nyewa, itu pengen mandiri. Terus ditonton kan ini dihitung, kumpul Indonesia tuku sepeda, tuku dan seterusnya, seperti itu. Positif masa depan dipikir gak sakarep diri. Nah, oleh karena itu semuanya dilakukan apa? Merubah apa mindset. Bukan kemudian hidup oleh duit sampai ditekno saiki blek, tidak seperti itu. Digawe seneng-seneng, digawe poya-poya, rusak dengan kehidupan yang sedemikian rupa. Harus diukur sesuai dengan kemampuan. Ditarget susunannya, direncanakan. Jangka apa? Jangka panjang. Mangan dimakan ala kadarnya. Tapi lek mangannya gak terbatas, kemampuannya sendiri saya naik dewe, ya kurang. Semuanya ada satu batas dalam kehidupan. Membatasi diri saat melakukan segala sesuatunya. Membatasi diri, kemudian apalagi mencatat setiap orang ekonomi, orang manajemen itu biasa mengeluarkan uang itu untuk kebutuhan itu dicatat. Bendino cerita nopo, habis uang berapa itu sampai 1 bulan. 1 bulan dikalkulasi sekian, masuknya sekian. Nah, pengeluaran sekian, jumlah sisa saldo berapa. Nah, itu nek kayak kantor, tapi nek rumah tangga ya mana sempat ya. Tapi juga ada yang proses seperti itu. Tapi yang penting
memiliki suatu mindset dan merubah dan memiliki suatu perhitungan pokok gaji itu gak dihabiskan secara keseluruhan, apalagi yang berkaitan dengan untuk kebutuhan sakit harus diperhitungkan. Kalau sakit, untuk sakit ya nggak harus dicatat, nggak ada program harus diperhitungkan untuk kalian sewaktu-waktu. Kemudian kalau apalagi kehidupan sosial, waktunya sekarang banyak orang punya gawe, itu kan nggak termasuk, maka harus disisipkan dalam satu perhitungan. Kemudian mengurangi penggunaan apa? Sekarang kan banyak orang semuanya rata-rata memiliki kartu kredit. Nah, sekarang nggak usah membawa uang, membawa kartu. Nah, yang penting apa? Beli kemana cukup pakai gesek. Ya, cukup pakai gesek. Wes belanja gesek, roh habis, kosong dan lain sebagainya. Maka itu semuanya harus dibatasi. Nah, dengan pembatasan itu untuk selektif yang berkaitan dengan penggunaan kartu kredit, yaitu dibatasi. Ya, diselektif lah istilahnya. Nggak kemudian ya terlalu kehidupan dengan boros. Kemudian apa? Selektif saat memilih apa? Memilih teman yang ada di dalam lingkungan. Maksudnya pilih teman dalam lingkungan itu milih konco sing pola dan perilakunya sing apik. Kenapa? Supaya menjadi baik, supaya menjadi bagus, katut apik awak. Tapi nek milih konco terus koncone ora prilakune gak apik, iso kena dampak sing gak apik dalam suatu kehidupan. Kenapa? Pola kehidupan dalam milieu, dalam lingkungan sangat berperan dan sangat berpengaruh dalam jiwa dan kehidupan manusia. Nah, iso pilih, insya Allah akan selamat dalam satu pola dan kehidupan. Kemudian apa lagi? Hidup itu harus apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wong iku nek akeh syukure nanggone Gusti Allah, maka pola dan kehidupannya akan selalu diberikan oleh Allah suatu tambah terus diberikan oleh Allah suatu kemudahan tambah terus kenikmatannya karena syukur terus. Tapi sebaliknya nek gak syukur ya akan diberikan suatu penyiksaan oleh Allah, dan siksaan itu adalah sangat pedih. Oleh karena itu harus apa? Selalu kita sedaya harus selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh panen, bersyukur karena berlipat ganda hasilnya. Oleh bayaran diberi, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh rezeki haitsulayah nasib, kasih saka-saka oleh rezeki, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan alhamdulillah, barokah iki duwite. Terus selalu seperti itu ya. Ojo kemudian oleh rezeki masa terus tidak syukur, malah pola dan pikirannya jadi nyampe. Masya Allah kok sampe kurang ragu ini. Nah, iku ora tambah ditambah oleh Gusti Allah, tambah dikurangi. Maka nek tersulon terus ora tambah diluwi, tambah dikurangi ambek Gusti Allah. Karena Pak Sumar harus
al-kabdu dikurangi ya al-kabdu oleh rezeki iki ya al-kabdu tapi ambek tulus dengan ikhlas hati ambek pikirannya supaya sambung kok gak kemudian respect kaya apa apa kaya banyak pelekno ambek Gusti Allah karena yang beri semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maka harus apa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan apalagi termasuk untuk menghindari gaya hidup egoisme itu harus sangat bisa menentukan hidup yang menentukan skala prioritas. Saiki sing dibutuhno sangat penting apa? Sangat urgent itu apa dalam kehidupan keluarga? Dimusyawarahkan ibuke, ayahe. Nah, iki sing butuh iki sangat penting iki harus didahulukan itu namanya prioritas. Oh, jangan tunggu iki dong, tapi butuh waktunya Juli iki anake wis masuk kuliah, anake masuk sekolah, kanggo tuku seragam dan lain sebagainya, tuku buku. Nah, itu harus diprioritaskan karena untuk pendidikan. Yang lain gak usah itu dikerek yang didahulukan termasuk kebutuhan anak untuk kuliah itu didahulukan untuk sekolah didahulukan itu priori contoh dari pola hidup gaya hidup yang skala prioritas. Kalau kita pagatan mungkin sampaikan salam sampaikan kita saya akan memahamkan dalam pola kehidupan guru masing-masing dan keluarga pada penempatan yang berkesan kalau akhiri kita sirata mustaqim wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.